Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu, selamat datang di channel MI Miftahul Ulum Jambe Arum. Pernahkah kalian membayangkan dunia pendidikan di masa depan? Akankah peran guru digantikan oleh kecerdasan buatan atau AI? Apa dampaknya bagi pembelajaran di sekolah? Hari ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat dan memicu banyak perdebatan. Rencana peran guru akan digantikan AI dalam dunia pembelajaran sekolah. Apakah ini ancaman atau peluang? Yuk, kita eksplorasi bersama-sama. Pengertian kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI, adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas-tugas tersebut meliputi pemecahan masalah, pengenalan pola, pengambilan keputusan, pembelajaran, dan pemrosesan bahasa alami. AI bertujuan untuk menciptakan mesin yang tidak hanya dapat meniru kemampuan manusia, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sehari-hari. Secara teknis, AI dapat dikategorikan menjadi 3 tingkat. 1. AI sempit atau Narrow AI. AI yang dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik, seperti asisten virtual, misalnya Siri, atau Alexa, sistem rekomendasi, atau kendaraan otonom. AI jenis ini sudah umum digunakan dalam berbagai bidang. 2. AI umum atau General AI. Merujuk pada sistem yang memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan pada berbagai domain, seperti otak manusia. Meski demikian, AI umum masih dalam tahap penelitian dan belum terwujud sepenuhnya. 3. AI super atau Super AI. Konsep ini mengacu pada AI yang melebihi kecerdasan manusia dalam segala aspek, termasuk kreativitas, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. AI super masih menjadi gagasan teoritis dan menimbulkan berbagai perdebatan etis. AI bekerja melalui model pembelajaran seperti machine learning atau ML dan deep learning. ML memungkinkan mesin untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit, sementara deep learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks meniru cara otak manusia memproses informasi. Penerapan AI meliputi berbagai sektor seperti kesehatan, misalnya diagnosis penyakit, transportasi, misalnya kendaraan otonom, pendidikan, misalnya personalized learning, hingga hiburan atau pengenalan suara dan gambar. Namun, perkembangan AI juga menimbulkan tantangan etis dan sosial, seperti risiko pengangguran akibat otomatisasi, privasi data, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, AI terus berkembang menjadi alat yang semakin canggih dan berpotensi memberikan dampak besar dalam kehidupan manusia. Untuk itu, pemahaman yang mendalam tentang AI dan pengelolaannya menjadi aspek penting dalam memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang maksimal bagi umat manusia. Pada pertengahan abad ke-20, ide kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pertama kali muncul di benak para ilmuwan yang terinspirasi oleh kompleksitas otak manusia. Mereka bertanya-tanya, bisakah mesin dirancang untuk berpikir seperti manusia? Pertanyaan inilah yang menjadi awal perjalanan panjang penciptaan AI. Tahun 1956 dianggap sebagai momen kelahiran resmi kecerdasan buatan. Pada konferensi di Dartmouth College, Amerika Serikat, para peneliti seperti John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, dan Alan Newell berkumpul untuk mendiskusikan konsep ini. John McCarthy, yang kemudian dikenal sebagai Bapak AI, yang menciptakan istilah Artificial Intelligence. Dalam konferensi itu, mereka berpendapat bahwa, jika perilaku manusia dapat dipahami dan dimodelkan secara matematis, maka mesin juga dapat diprogram untuk menjalankan fungsi serupa. Prototipe pertama AI dimulai dengan pengembangan algoritma yang mampu memecahkan masalah sederhana, seperti bermain catur atau membuktikan teorema matematika. Pada tahun 1951, Christopher Strachey, seorang ilmuwan komputer, berhasil menciptakan program komputer yang bisa bermain catur sederhana di komputer Ferranti Mark I. Meski terbatas, program ini membuktikan bahwa mesin dapat diajarkan untuk berpikir.
Kemajuan terbesar terjadi saat para peneliti menciptakan program logik teoris pada tahun 1955. Dibuat oleh Allen Newell dan Herbert A. Simon, program ini mampu membuktikan teorema dalam matematika. Program ini meniru pola pikir manusia dalam menyelesaikan masalah logika, menjadikannya langkah besar dalam evolusi AI. Namun, meski perkembangan awal ini menjanjikan, para ilmuwan segera menyadari batasan teknologi saat itu. Komputer terlalu lambat, dan memori terlalu kecil untuk menangani tugas yang lebih kompleks. Hal ini memicu periode stagnasi yang dikenal sebagai AI Winter pada dekade 1970-an, di mana pendanaan dan minat terhadap AI menurun drastis. Meskipun demikian, penemuan AI pada pertengahan abad ke-20 menciptakan fondasi yang kokoh. Hari ini, AI berkembang pesat, dengan kemampuan yang tak terbayangkan pada masa itu. Dari sistem pengenalan suara, hingga kendaraan otonom, perjalanan panjang AI menunjukkan bagaimana ide-ide revolusioner dapat mengubah dunia. Penemuan ini membuktikan bahwa keingintahuan dan inovasi manusia tak pernah berhenti mendorong batas-batas pengetahuan. Potret guru masa lalu yang malas belajar dan tidak mengikuti perkembangan teknologi. Dalam dunia pendidikan, guru memegang peranan sentral sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemberi teladan bagi peserta didik. Namun, potret sebagian guru pada masa lalu, yang malas belajar, dan enggan mengikuti perkembangan teknologi, memberikan tantangan tersendiri bagi kemajuan pendidikan. Dalam narasi ini, akan dibahas bagaimana perilaku tersebut memengaruhi kualitas pendidikan, serta pentingnya transformasi sikap dan kompetensi guru di era modern. 1. Kurangnya kemauan untuk belajar. Pada masa lalu, ada beberapa guru yang merasa cukup dengan pengetahuan dan metode mengajar yang telah dimilikinya sejak awal karir. Mereka beranggapan bahwa pengalaman bertahun-tahun menjadi guru sudah menjadi jaminan kualitas pengajaran, sehingga tidak perlu lagi mengikuti pelatihan atau memperbarui pengetahuan. Padahal, ilmu pengetahuan dan metode pembelajaran terus berkembang seiring waktu. Sikap malas belajar ini menyebabkan keterbatasan dalam memberikan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, dalam mata pelajaran sains atau teknologi, konsep-konsep baru yang ditemukan di dunia ilmiah seringkali tidak masuk ke dalam kurikulum jika guru tidak proaktif memperbarui wawasan mereka. Akibatnya, siswa kehilangan kesempatan untuk memahami perkembangan terkini, sehingga tertinggal dibandingkan dengan siswa di negara lain yang diajar oleh guru yang aktif mengikuti perkembangan. 2. Keterbatasan adaptasi teknologi. Sikap enggan untuk mengikuti perkembangan teknologi adalah tantangan lain yang muncul di masa lalu. Ketika teknologi mulai masuk ke dunia pendidikan, seperti penggunaan komputer, proyektor, atau internet, sebagian guru merasa asing dan enggan belajar cara menggunakannya. Beberapa bahkan beranggapan bahwa teknologi hanya membuang waktu atau membuat proses belajar mengajar menjadi terlalu rumit. Ketiadaan upaya untuk beradaptasi dengan teknologi ini membuat proses pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik bagi siswa. Padahal, teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, seperti menyediakan akses ke sumber belajar yang lebih luas, memungkinkan penggunaan multimedia interaktif, dan mempermudah komunikasi antara guru dan siswa. 3. Dampak terhadap peserta didik. Guru yang tidak mau belajar dan enggan menggunakan teknologi seringkali menciptakan suasana belajar yang membosankan dan tidak menantang. Hal ini dapat menurunkan motivasi siswa untuk belajar, bahkan menghambat potensi mereka dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, siswa yang kurang terekspos pada teknologi pendidikan mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja di masa depan yang sangat bergantung pada keterampilan digital. 4. Pentingnya perubahan sikap. Pendidikan adalah sektor yang terus berkembang, sehingga para guru perlu menyadari pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Di era digital ini, guru tidak hanya berperan sebagai sumber ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Oleh karena itu, guru harus terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, seminar, atau pendidikan formal lanjutan. Selain itu, pemerintah dan institusi pendidikan perlu menyediakan dukungan berupa pelatihan teknologi dan pengembangan keterampilan digital bagi guru. Dengan demikian, guru dapat mengimbangi perubahan zaman dan mampu menciptakan pembelajaran yang relevan dan inspiratif.
Potret guru masa lalu, yang malas belajar, dan tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, adalah refleksi dari tantangan besar yang pernah dihadapi dunia pendidikan. Sikap tersebut berdampak negatif terhadap kualitas pembelajaran dan motivasi siswa. Oleh karena itu, di masa kini, penting bagi para guru untuk mengubah pola pikir, terus belajar, dan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Dengan cara ini, guru dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga inspirator yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan yang dinamis. Apakah guru bisa dikalahkan oleh AI? Tantangan dan solusi di era teknologi AI. Kemajuan teknologi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah kecerdasan buatan Artificial Intelligence, atau AI. AI kini mampu melakukan banyak tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti memberikan materi pelajaran, menilai tugas, dan memberikan umpan balik kepada siswa. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa peran guru sebagai pendidik utama dapat tergeser oleh AI. Namun, apakah AI benar-benar dapat menggantikan guru sepenuhnya? Peran guru yang tak tergantikan oleh AI. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan penginspirasi bagi siswa. Interaksi manusiawi yang dilakukan guru tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin. Dalam proses pembelajaran, seorang guru mampu memahami emosi, kebutuhan, dan potensi siswa secara personal, sesuatu yang sulit dicapai oleh AI. Sebagai contoh, seorang guru dapat merespons siswa yang sedang mengalami kesulitan emosional dengan memberikan dukungan moral yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Selain itu, nilai-nilai moral, etika, dan pengembangan karakter siswa juga memerlukan sentuhan manusia yang bersifat subjektif yang hingga kini masih menjadi kelemahan AI. Kelebihan AI dalam dunia pendidikan. AI menawarkan banyak keunggulan yang dapat membantu proses pembelajaran, seperti 1. Personalisasi pembelajaran. AI dapat menyediakan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. 2. Aksesibilitas. Dengan AI, siswa di daerah terpencil dapat mengakses pendidikan berkualitas melalui platform online. 3. Efisiensi waktu. Tugas-tugas administratif, seperti penilaian, dapat dilakukan AI, secara otomatis memungkinkan guru fokus pada pengajaran. Tantangan bagi guru masa kini. Namun, hadirnya AI juga membawa tantangan baru bagi guru. Guru dituntut untuk meningkatkan keterampilan mereka, terutama dalam literasi teknologi, agar mampu bersinergi dengan AI. Kurangnya adaptasi terhadap teknologi dapat membuat guru tertinggal dalam menyampaikan pembelajaran yang relevan di era digital. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat mengurangi keterlibatan guru dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat mengurangi interaksi sosial yang sangat penting untuk perkembangan siswa. Solusi untuk mengoptimalkan kolaborasi guru dan AI. Alih-alih mengkhawatirkan persaingan, guru dapat memanfaatkan AI sebagai alat pendukung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah 1. Pelatihan teknologi untuk guru. Program pelatihan intensif tentang penggunaan AI dalam pendidikan harus diberikan kepada guru. 2. Integrasi AI sebagai mitra. Guru dapat menggunakan AI untuk memperkuat metode pembelajaran, bukan menggantikan peran mereka. 3. Pendekatan holistik. Kombinasi AI dan sentuhan manusia dalam pendidikan dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan penggunaan salah satunya secara eksklusif. Kesimpulan, AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan, tetapi peran guru tetap tak tergantikan. Guru adalah penjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan yang tidak dapat digantikan oleh algoritma atau mesin. Oleh karena itu, kolaborasi antara guru dan AI adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa AI akan mengalahkan guru dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat peran guru dalam era teknologi.
Sebelum mengakhiri video ini, mari kita dukung bersama-sama untuk kemajuan pendidikan di MI Miftahul Ulum Jambi Arum, dengan cara yang mudah dan penuh berkah. Cukup dengan menekan tombol subscribe. Setiap subscribe yang Anda berikan adalah bentuk sedekah sederhana, yang bisa membantu kami terus berkarya, dan memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita, di masa yang akan datang. Dengan dukungan Anda, kita bisa bersama-sama, membangun generasi yang lebih cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan. Ayo, jadikan subscribe Anda, sebagai ladang amal jariah Anda, yang pahalanya terus mengalir sampai yaumul kiamat. Dan untuk kemajuan pendidikan di MI Miftahul Ulum Jambi Arum. Terima kasih dan barakallah. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.